Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yato sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras guys, masalah guys, mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun, pada nanyain Kaisam kemana ya, Kaisam kemana ya. Kaisam lagi mengistirahatkan diri cuy. Karena Kaisam juga harus sehat ya, harus happy ya. Jadi karena banyak kasus, jadi Kaisam itu stres. Jadi kayak Tisa mau merayakan Halloween, wes. Kayak Tisam itu tadi itu ya kan ke Samsuipo ya, mau beli itu loh cuy. Kadang kayak Tisam tuh jalan-jalan ke Samsuipo sendiri tuh, lihat ini apa namanya miniatur mobil-mobilan kayak gitu cuy, buat hiasan kayak gitu. Lagi Halloween-Halloween-an jadi Kaisam beli, wis. Semoga yang masih banyak utang Allah lunaskan, amin. Yang masih berjuang di rumah majikan semoga sampai finish ya kan. Teman-teman kita yang determined juga semoga cepet dapat majikan, amin. Amin ya robbal alamin. Kaisam stres. Iya stres. Aduh. Kita gosip apa sih cuy hari ini? Ya Allah ya. Kayak Disam kok kemarin itu ada video viral kok nggak dibahas sih? Yang mana sih? Yang lahiran itu Kaisam? Itu bukan di Hong Kong, kalian itu mama tua kaplak. Itu kan VT-nya udah kesebar ya. Aduh, ponakan kita lahir cuy di luar negeri itu pasti di akte kelahirannya Taiwan. Kak, itu cuy, apa namanya, ini kejadiannya di Taiwan katanya cuy, pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan. Nah, Kaisang merespon tentang video yang tersebar aja ya. Jadi itu ada mbak-mbak, ya bodinya sih nggak kurus-kurus amat ya. Ya pastinya sih gemuk kayak gitu ibaratnya jaga nenek ya di situ, jaga nenek, neneknya di kursi roda. Nah, dia ini sedang melakukan aksi melahirkan bayi. Nah, yo kita juga nggak tahu awalnya dia mau melahirkan orang posisinya dia itu taruh neneknya itu di depan, tidak menghadapnya dia gitu kan, taruh di depan. Jadi dalam satu ruangan ya cuy, di situ tuh ya barang-barang ada dua kasur, itu kasur untuk Cece tidur, untuk neneknya tidur ya, cuma neneknya pada waktu itu ditaruh di kursi roda, agak dimajuin ke depan, terus di belakangnya itu kasurnya. Nah, Mbaknya itu sudah siap untuk posisi, apa, mengangkang ya cuy ya, dan melahirkan. Kok bisa ya melahirkan sendiri kayak gitu, bisa nggak sih? Jadi kayak sam kepo ya, sama bidan. "Bu bidan, emang kita bisa melahirkan sendiri? Kan dulu nggak ada bidan ya Tisam." "Ya bisa aja lahiran sendiri." "Loh, terus ininya pusernya digimanain? Motongnya pakai apa?" Nah, ini kenapa adanya bidan dan dokter, ini karena angka kematian ibu dan bayi ini semakin tinggi ya, cuy, ya. Jadi makanya kenapa dibutuhkan dokter dan bidan untuk melahirkan ya. Itu, apa namanya, kalau misalkan itu, apa namanya, pusernya itu digunting, terus dia ini, apa namanya, guntingnya nggak steril, nah itu yang bisa menyebabkan kematian katanya cuy. Jadi kalian itu lahiran di rumah sakit aja ya. Jadi kalau misalkan kalian pekerja migran pun, kalau hamil udah mules-mules kayak pengen EO gitu cuy, mendingan langsung call 999 ya, kalau misalkan kalian posisinya itu ada majikan ya. Nggak apa-apa deh, apapun background-nya, apapun kita baru datang ke Hong Kong, kalau misalkan kita ngerasanya, "Ih, nggak enak banget ini, masa mau kayak gini?" Gitu kan. Tiba-tiba keluar kepala, bayi ya kan. Aduh aduh. Nah itu cuy, Kaisang tuh salut, bayinya itu oa-oanya keras banget. "Oa oa," katanya. Ih, saking hidup di Taiwan apa ya, jadi bayinya sehat gitu, makanannya makanannya sehat. Ya iyalah Kaisang, katanya sih Mbaknya kerjanya udah 5 bulan ya cuy ya. Nah 5 bulan ini kita nggak pernah tahu ya Mbaknya ini dari PT atau dia ini pindah majikan di Taiwan gitu. Bisa bisa nggak sih kalau di Taiwan itu pindah job tanpa pulang dulu gitu kan? Kalau Hong Kong kan kalau finish itu nggak usah pulang ya. Coba yang di Taiwan biasanya kalau finish kontrak tuh bisa nggak usah pulang ke Indonesia, bisa langsung ganti job. Nah ini kita nggak tahu ya Mbaknya ini apa dari PT atau enggak. Rumornya sih Mbaknya ini dari PT, kecolongan cuy. Pas ditanya Mbaknya, "Sama siapa ngelakuin ini?" "Suami," katanya. "Kok bisa kamu nggak di medical dulu sebelum berangkat?" Gitu ya. Nah, ada beberapa juga pekerja migran ya yang share sama Kaisang, "Kaisang saya tuh baru di rumah majikan 1 bulan, terus hamil Kaisang, kok bisa?" "Iya, saya ngerasa kalau misalkan saya itu telat." "Kok bisa emang kamu berangkatnya itu nggak di medical dulu?" Nah, ada nih agent yang nggak care ya, maksudnya percaya aja gitu karena dia nggak punya suami atau enggak dia itu udah KB dulu, jadi nggak dites dulu. Nah ini cuy, pondasi awalnya pekerja migran kalau dia punya tsunami di Indonesia ya cuy ya, saat setelah tunggu visa, agent tolong
suruh dia itu benar-benar medical check up di benar-benar medical check up yang terpercaya gitu cuy. Nah kitanya nih cuy, sebagai pekerja migrannya ya, kalau memang hasilnya hamil, jangan paksakan kamu untuk berangkat. Ya jangan karena kamu di-push sama PT atau agensi, "Udah berangkat aja dulu lah, wis nggak apa-apa nanti di sana kamu ngaku aja sama majikan kalau kamu hamil," ya kan? Untuk bekerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan supaya nggak rugi-rugi amat gitu PT sama agensinya. Say no cuy, serius. Daripada kamu di sini ya menjelekkan kita semua gitu kan, kita yang ke bawah-bawah gitu cuy. Nah ini, kok bisa ya Kak Isam ya di Taiwan itu lahiran sendiri itu videonya kok bisa bisa kesebar gitu. Siapa yang nyebar? Nah sekarang pertanyaannya CCTV itu punya siapa? Punya majikan, ya dugaannya ya majikan yang nyebar, iya nggak sih? Atau bisa juga majikannya itu di-share ke agennya yang nyebar, bisa juga. Kan nggak mungkin Mbaknya yang nyebar, orang itu videonya CCTV kok, itu lahirannya ponakan kita jam 7 pagi cuy, jam 7 pagi tanggal 11 bulan 9 2024. Aduh, ini kira-kira neneknya habis bangun tidur, aduh mules-mules. Tapi ada ya di channel-nya sebelah ya, di apa namanya, di channel-nya Mas Faisal itu nggak tahu itu Mbaknya bukan sih, soalnya Mbaknya ngakunya itu mules, katanya, mau gitu cuy. Tapi kok tiba-tiba lahiran gitu dan Mbaknya tuh nggak tahu kalau dia hamil. Sekarang ayo kita logika, mungkin nggak sih kita ngerasa ya 5 bulan itu kita nggak ngerasa kalau kita hamil, cuy 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 ya, sadar walaupun zaman dahulu ya, ada yang hamil karena apa namanya, gerandong katanya, setan, dihamilin setan. Kalian ya sebagai wanita yang cantik dari lahir, kalau kalian nggak mens sebulan aja, harusnya kan kalian mikir cuy, ini bukan yang di sini kerja nggak punya suami ya cuy ya, enggak, ini berbicara kalau misalkan kalian ini habis tunggu visa apa atau habis berhubungan sama suami kamu ya kan, berhubungan sama pacar gimana Kak sama ya kalau misalkan saling bertemu ya hati-hati aja ya. Jadi kalian tuh mikir, "Oh sebulan, 2 bulan, oh saya nggak head ya." Kalian tuh harusnya tuh care gitu, "Apa saya hamil ya? Udahlah nanti saya beli test pack dulu di Mening atau di, Wason," gitu ya cuy ya. Terus kalian test pack sendiri gitu. Ya, masa ini tiba-tiba amazing brojol di usia 7 bulan katanya prematur ya cuy ya bayi ini. Tapi kalau prematur ini bayinya sehat banget cuy. Soalnya apa namanya, nada nangisnya tuh, "Wah," gitu kan. "Alhamdulillah saya lahir di Taiwan," katanya. Masya Allah ya cuy ya. Jadi Mbaknya ini kalau misalkan memang yang dibahas ya di channel sebelah itu Mbaknya yang brojolan di rumah majikan, ya ini mungkin Mbaknya habis cerita, terus videonya disebar, oh ternyata kenyataannya sih dia lahiran sendiri di kamar gitu ya. Maksudnya kok bisa ya cuy ya, Kak Isyam aja ngerasain gimana sakitnya gitu. Udah gitu ditarik, tarik aja, rasanya apa itu Miss V kamu? Habis lahiran ya? Nggak usah dijahit gitu kan. Udah Kak Isyam seorang ibu mah yang penting anaknya keluar. Iya sih ya kekuatan ibu ya cuy ya. Katanya sih suaminya bertanggung jawab. Iya iya sih ya cuy ya kalau misalkan berbicara ini kan rezeki ya dari Allah ya bayi. Cuma berbicara kita profesional, kita sebagai pekerja migran yang sudah menandatangani kontrak kerja. Nah ini ayo kita bahas cuy. Nah gini ya, saat kalian sudah nih menandatangani kontrak kerja misalkan, terus kamu tuh punya komitmen sama agen, "Saya mau pulang tunggu visa di Indonesia." Nah, posisinya kita punya suami tuh. Nah, apa sih upaya-upaya apa sih yang, apa namanya, kita lakukan ya, supaya kita tuh bisa menjaga saat visa turun kita juga masih bisa profesional kerja gitu kan. Orang Hongkong loh cuy berharap banyak. Dia loh, apa namanya, misalkan ya kita dijang sama majikan yang jaga nenek gitu. Neneknya tuh udah urgent banget nunggu kalian untuk cepet-cepet datang ke sini gitu. Tapi kaliannya tuh tidak pernah berpikir untuk posisi mereka yang membutuhkan tenaga kita gitu cuy. Nah agent pun sudah mempercaya kalian tunggu visa di Indonesia. Otomatis kitanya nih ya pekerja migrannya nih sendiri. Apa sih yang harus dilakukan kan bisa cuy. Untuk sementara waktu ngomong sama tsunamimu, tsunami kamu kalau misalkan mengeluarkan lahar tolong di luar ya, jangan di dalam," itu. Kayak Disam kok ngerti? Kayak Disam tuh juga belajar, praktek nggak? Enggak. Astagfirullahaladzim, ada aja bahan gosip itu ya. Ya jadi gitu ya. "Ya tsunami jangan di dalam ya, di luar aja." Ya kan? Ini kan untuk mengantisipasi nih, karena apa? Karena kita ingat, "Oh saya punya kontrak kerja nih, yang sudah ditandatangani." Nah ini ya mama tua kaplak tolong tolong, ya jangan karena kalian itu sudah lagi in the hoy gitu kan, jadi kalian lupa tuh. Aduh, ini masa kayak gini aja diajarin sama kayak Syam?
Terus, bisa nggak tsunami boleh nggak kamu pakai itu dulu, pakai apa namanya, pakai pengaman dulu, boleh nggak? Beda kayak sama rasanya, bukan masalah beda enggaknya, ini kembali lagi kamu tuh hanya tunggu visa tuh sekitar 6 minggu ya, itu standarnya. Kalau misalkan paling cepet, ya ada yang 2 minggu juga turun, tapi standar visa imigrasi itu 6 minggu. Nah, di sini kan kalian masa 6 minggu aja nggak bisa menjaga diri kalian gitu kan, pusing ya sama mama tua kaplak kayak gini ya. Nah terus, walaupun agennya tidak menyuruh kita ya untuk medikal sebelum berangkat, kamunya tuh punya inisiatif nih, kayak Tisam ya, teman-teman Kaisam yang tunggu visa di rumah kayak Tisam ya, Kaisam cekin tuh mbak-mbaknya walaupun dia tidak, apa namanya, tidak berhubungan dengan laki-laki ya kan, ibu kosnya nih, jadi Kaisam itu cekin tuh urinnya supaya ini positif hamil nggak, supaya meyakinkan nih walaupun tinggal di rumah kayak Tisam ya, itu cek hamil itu cuma 30.000. Nah di situ ada pengecekan yang buat, apa, pemberangkatan TKI aja ya, jadi di situ tuh valid gitu. Nah, kita tuh punya inisiatif diri, "Oh iya negatif nih, ya udah terbang, cus," ya kan. Di sininya, itu pun harus di-medical lagi untuk bener-bener gitu, bener nggak? Nah, kalau misalkan udah negatif lagi, berarti kalian bagus sebagai manusia yang sudah menandatangani kontrak, berarti kalian itu tipikal PMI yang bertanggung jawab, ya. Jangan kita berbicara kecolongan-kecolongan deh. Kita tuh bisa sebenarnya untuk menjaga diri cuy, tapi hanya saja kita tuh malas dan kita tuh selalu menggampangkan sesuatu, ya udahlah kalau misalkan udah hamil ya itu udah jalannya Allah gitu. Coba nasehatin gimana coba? Nah, biasanya tuh kalau misalkan kita kayak Kaisam, kalau misalkan kita ya nyampe sini, ini mah kalau Kaisam ya, nyampe sini terus hamidun, terus gimana agen tuh biasanya minta ganti rugi nggak? Yo ada agen yang minta ganti rugi cuy, tapi ada juga agen yang minta nggak mau belikan tiket pesawat pulang kamu. Ya kan majikan nggak mau juga belikan tiket, karena apa? Karena kalian kan belum kerja sama dia gitu. Di sini majikan yang ibaratnya yang dirugikan gitu cuy, long long kalau kata orang Hong Kong gitu ya. Washing time kalau bahasa gaulnya itu, buang-buang waktu. Nah ya, itu. Jadi biasanya kalau kalian udah kebobolan nyampe sini ya biasanya kalian siapin aja tiket pesawat sendiri pulang, ya udah lahiran dulu ya, kita berjuang lagi nanti setelah lahiran. Nah tapi beda cerita sama pekerja migran yang sudah hamil di sini, beda. Kalau kalian sudah punya kontrak kerja dan hamil, itu kalian dilindungi. Majikan pun tidak boleh mem-fire atau memecat kamu, palingan nanti ada tabayun, ya. Apakah boleh Kaisam lahiran di Hong Kong? Ya boleh, cuma pertanyaannya, nanti bayinya setelah lahir ditaruh di mana? Kalian harus mikir, karena majikan itu tidak wajib menampung anak kalian, ya. Sedangkan kalian itu dalam posisi kontrak kerja. Jadi solusinya gimana Kaisam? Ya pulang, lahiran di rumah. Ngomong, ya minta cuti sama majikan. Itu sih tergantung kalian ya cuy ya. Kalau misalkan kalian berani untuk fighting sama majikan, ya kalian bisa melahirkan di sini, tapi dengan konsekuensinya. Ya kalau kalian punya lakinya di sini, ibaratnya bertanggung jawab gitu kan, anak bisa dititipin dan bisa diurus bareng-bareng gitu di sini. Jadi kan kita bisa meyakinkan majikan gitu untuk cuti di Hong Kong aja. Tapi itu tuh sangat sangat susah ya cuy ya. Biasanya majikan tuh pengennya tuh mendingan kasih bonus kalian terus kalian lahir di Indonesia. Ya gitu cuy. Jadi ya kalau bisa sih lahiran di rumah aja ya. Aduh, kalau kalian overstay hamil dan lahiran itu 90.000 cuy, 100 juta ya cuy ya, 200 juta, 100.000 Hong Kong dollar biaya lahirannya tuh mahal ya. Makanya kenapa anak luaran itu pada ngajuin paper itu supaya lahirannya gratis. Padahal hidup jadi paper itu tidak segampang itu. Nah kembali lagi dengan video yang tadi tuh lahiran di rumah majikan. Ya mungkin Mbaknya sih merasa bahwa apa yang dilakukan itu, eee, ya, oh ya kita nggak tahu gitu orang ini udah kuasa Allah gitu kan. Aduh, sebenarnya sih bisa untuk diantisipasi ya cuy ya, masa sih sampai 5 bulan kita nggak tahu kalau kita hamil gitu ya cuy ya kan. Ini tidak masuk logika, ya bolehlah kita berbohong ya untuk menutupi kesalahan kita. Tapi kan kita sebagai manusia tuh kan nggak mungkin banget masa kamu sampai 7 ibaratnya sampai 7 bulan gitu kan, ya orang badannya kecil kok, badannya kecil apa orang itu kok ya buat kita yang bisa berpikir secara rasional sih ya nggak mungkin kamu pasti berbohong ya kan. Tapi kembali lagi, pengakuan Mbaknya kalau Mbaknya nggak tahu kalau dia hamil. Jadi kalian percaya mana nih? Ya ambil pembelajarannya, hikmah baiknya dan jangan dicontoh ya, ya. Pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, semoga be smart dan semoga lebih bertanggung jawab ke depannya ya. Gimana nih komentarnya? Kira-kira bener nggak sih Mbaknya tuh nggak tahu kalau kalau sampai 7 bulan tuh nggak tahu kalau dia hamil gitu. Siapa yang menghamili ya kan? Masa setelah
setelah lahiran baru dia sadar, dia sebelum berangkat berhubungan dulu. Ini gosip apa sih cuy? Nah tapi ini adalah video yang kalian tunggu gibah-gibah ya kan. Coba komentarnya Mama gimana, udah lihat videonya belum nih? Mungkin itu sharing guys sama hari ini, semoga bermanfaat. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak sih kalian nyampe Hong Kong yang hamil, Cung? Bye-bye.